secara otomatis dan real-time. Saat ini, banyak petani masih mengandalkan metode manual yang kurang akurat karena hanya berdasarkan perkiraan visual, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penyiraman atau pemupukan. Dengan teknologi IoT, sensor dapat mengukur kelembaban tanah, suhu udara, dan kadar nutrisi, lalu mengirimkan data ke aplikasi yang bisa diakses petani. Jika kelembaban tanah rendah, sistem dapat secara otomatis mengaktifkan irigasi sesuai kebutuhan. Hal ini meningkatkan efisiensi penggunaan air, menghemat tenaga, serta mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Dari latar belakang yang sudah dibacakan, kami mengangkat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem pemantauan kelembapan tanah berbasis IoT. Yang kedua, bagaimana sistem ini dapat mengirimkan notifikasi secara real-time ke smartphone pengguna. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan efisiensi perawatan tanaman melalui teknologi IoT. Selanjutnya, masuk pada tujuan. Yang pertama, yaitu membangun sistem pemantauan kelembapan tanah berbasis IoT menggunakan SP32. Yang kedua, mengembangkan sistem notifikasi real-time yang memungkinkan pengguna mendapatkan informasi langsung jika tanaman membutuhkan penyiraman. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi perawatan tanaman dengan memastikan penyiraman dilakukan tepat waktu berdasarkan data yang diperoleh. Yang sebenarnya buat manfaat dari yang terbuat itu yang pertama memudahkan pemantauan kondisi tanaman secara otomatis, yang kedua menghemat waktu dan tenaga dalam proses penyiraman, yang ketiga mengurangi risiko overwatering dan underwatering, serta yang paling terakhir yaitu mendukung pertanian modern yang lebih efisien dan akurat. Berikutnya ada pengertian sedikit tentang IoT atau Internet of Things. IoT atau Internet of Things adalah teknologi yang memungkinkan perangkat elektronik saling terhubung melalui internet untuk bertukar data dan beroperasi secara otomatis. Dalam konteks pertanian ini, IoT berperan dalam pemantauan kondisi tanah secara real time, memungkinkan tindakan cepat dalam proses melakukan penyiraman. Selanjutnya ada poin pertama dari sistem cara kerja, yaitu sistem pemantauan otomatis. Sistem pemantauan otomatis menggunakan
SP32, dan jika kadar kelembapan terdeteksi rendah, SP32 akan mengaktifkan buzzer sebagai tanda peringatan bagi pengguna. Setelah itu, pengguna menerima peringatan tersebut dan memiliki kendali untuk membuka file secara manual guna melakukan penyiraman. Selanjutnya, efisiensi dalam pemeliharaan tanaman. Efisiensi dalam pemeliharaan tanaman sangat penting untuk memastikan tanaman tumbuh dengan optimal tanpa memerlukan perhatian yang berlebihan. Pengguna teknologi seperti Internet of Things atau IoT memungkinkan otomatis proses pemantauan dan penyiraman sehingga pengguna tidak perlu lagi melakukan pengecekan manual secara berkala. Selanjutnya, ada beberapa metodologi penelitian. Pertama yaitu studi miniatur, kedua analisis kebutuhan, ketiga perancang sistem, keempat implementasi sistem, kelima pengujian dan evaluasi, keenam implementasi akhir. Selanjutnya alat tambahan. Alat tambahan yang akan digunakan yang pertama SP32 itu microcontroller dengan Wi-Fi dan Bluetooth 50 bit, servomotor, motor sensor itu sensor digital dengan program karat, kemudian breadboard atau papan untuk perangkat sirkuit elektronik sementara, kemudian kabel jumper atau kabel konektor untuk menghubungkan komponen elektronik, kemudian buzzer itu alat yang menghasilkan bunyi saat diberi tegangan, kemudian penyemprot air dan pipa. Judul kami itu memberi obat kepada lansia. Yang pertama ada include WRH, include RTC, dan include SP32 servo, di mana WRH untuk komunikasi I2C, RTC library untuk RTC real time clock, dan SP32 untuk mengendalikan motor servo dengan SP32. Selanjutnya di sini ada RTC DS1307 dan servo my servo, di mana RTC sebagai objek untuk RTC dan my servo sebagai objek servo. Selanjutnya di sini ada pin, cones in buzzer pin di pin 15, button pin di pin 12, red light pin di 25, blue LED pin di pin 26, yellow LED pin di pin 27, trig pin di pin 14, echo pin di pin 18, dan servo pin di pin 13. Nah, pin-pin untuk buzzer, tombol, LED indikator, sensor ultrasonik, trig dan echo, dan servo. Selanjutnya ada variabel logika, in servo angle 0, bull button press last false, alarm active false, obat belum diambil false, dan obat habis
false, dimana ini untuk menyimpan status servo, tombol, dan alarm dan kondisi obat. Dimana di sini untuk sudutnya, ini untuk menyimpan sudutnya masih 0. Selanjutnya unsigned long less alarm meals 0, alarm interval dibacanya 5 menit, 60 detik, dan 1000 milidetik. Selanjutnya cek obat interval, dia 2 menit, 60 detik, dan 1000 milidetik. Selanjutnya last obat check time 0. Ini gunanya untuk mengatur jadwal alarm dan waktu tunggu obat diambil. Selanjutnya ada last detection time 0 dan detection on cooldown 3000 atau 3 menit. Ini digunakan agar tidak terjadi gerakan spam atau gerakan yang berulang-ulang. Selanjutnya ada deteksi gerakan. Bool gerakan terdeteksi false, unsigned long gerakan start 0, dan in beep count 0, unsigned long last beep time, dimana ini digunakan untuk mendeteksi pengambilan obat menggunakan sensor ultrasonik lalu memberikan suara beep sebagai konfirmasi. Selanjutnya ada void setup serial begin 115200 dan wire begin, dimana ini gunanya untuk memulai komunikasi serial dan I2C. Selanjutnya ada if RTC begin serial print, RTC tidak ditemukan, dan while true, dimana ini digunakan untuk mengecek apakah RTC sudah terhubung. Selanjutnya ada if RTC is running, RTC adjust daytime. Ini digunakan untuk jika RTC tidak berjalan set waktu dari waktu kompilasi program. Selanjutnya ada my servo attack dan my servo write, dimana ini untuk inisialisasi servo dan atur ke posisi awal. Selanjutnya ada pin mode, buzzer pin output, button pin input pull up, red LED pin output, blue LED pin output, yellow LED pin output, trick pin output, dan echo pin input. Digital write, blue LED pin high, artinya atur mode pin dan nyalakan LED biru sebagai tanda sistem aktif. Selanjutnya ada nyalakan alarm manual, digital write, red LED pin high, digital write, buzzer pin high, delay 2000 milidetik, digital write, buzzer pin low, red LED pin low, serial print, alarm berbunyi waktu minum obat. Ini untuk menyalakan buzzer dan LED merah selama 2 detik sebagai alarm. Selanjutnya void nyalakan alarm manual, alarm aktif bernilai true, obat belum diambil true, dan last obat check time miles. Ini fungsi pembungkus untuk menyalakan alarm dan update status internal, yang dimana alarm aktif artinya menyala karena di sini nilainya true. Lalu selanjutnya ada daytime now atau RTC now, ini untuk ambil waktu dari RTC. Selanjutnya ada ball button press low, digital read low, dimana ini tombol ditekan jika input low karena input pull up. Ini untuk membaca tombol. Selanjutnya ada digital write, yellow LED pin high, dan alarm aktif false, obat belum diambil false. Matikan status alarm dan tanda bahwa obat telah diambil.
Selanjutnya, if obat habis, kalau obat habis false, servo angle 0, my servo right, servo angle, serial print, stok obat diisi ulang. Nah, jika tombol ditekan saat obat habis, artinya stok diisi ulang. Selanjutnya ada if obat habis dan button press now and button press last, servo angle 20, if servo angle lebih dari 180, servo angle 180, obat habis true, serial print, obat habis. Setiap kali tombol ditekan, servo digerakkan ke 20 derajat. Ketika mencapai 180 derajat, artinya dianggap obat habis. Selanjutnya ada sensor ultrasonik, digital right trig pin low, delay microsecond 2, digital right trig pin high, delay microsecond 10, digital right trig pin low, long duration pulse in echo pin high, float distance duration 0 duration. Nah, artinya ini untuk mengukur sensor HCSR 04. Selanjutnya deteksi pengambilan obat. If gerakan and deteksi distance kurang dari 5 mils, less detection time, detection cooldown, gerakan terdeteksi true, gerakan start mils, beep count 0, less beep time mils, less detection time mils, serial print, obat telah diambil. Jika ini artinya jika tangan pengguna mendekat kurang lebih dari 5 cm dianggap mengambil obat. Selanjutnya, if gerakan deteksi, if beep count 4, digital right buzzer pin beep count high low, beep count plus beep, ini artinya beep 4 kali pendek sebagai tanda bahwa obat telah diambil. Selanjutnya, if mils, last alarm mils, alarm interval dan obat habis. Nyalakan alarm, last alarm mils. Itu untuk alarm setiap 5 menit atau alarm rutin. Selanjutnya, peringatan jika obat belum diambil. If obat belum diambil, serial print, peringatan obat belum diambil setelah 2 menit dengan nilai false. Selanjutnya ada buzzer beep kalau obat habis. If obat habis, static unsigned long, last beep mils 0, dan static bull beep state false. Jika obat habis, buzzer berbunyi beep-beep secara berkala. Selanjutnya ada serial print untuk menampilkan waktu, serial print jam, serial print now hour, serial print now minute, dan serial print now second dengan delay 500 milidetik. Selanjutnya kita akan simulasi dengan menekan tombol di sini telah berjalan dengan tanda sebagai lampu LED warna biru telah menyala. Demikian video saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Cicilia Shaloma Sambe. Saya dari kelas 4D5 dengan NIM 23224117. Saya sebagai anggota dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan device di dalam game
akan masuk pada developer zone. Di sini sebelum kita akan membuat device, kita akan klik tombol new template. Di sini kita berikan untuk nama yaitu pemberi obat untuk lansia. Untuk hardware SP32, untuk koneksi saya gunakan WiFi. Selanjutnya kita down. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk pada data stream. Kita klik data stream, kemudian virtual twin. Nah, di sini pada name kita masukkan servo angle dengan pin V0, dan untuk data tipe itu integer. Selanjutnya untuk min 0 dan maksimal 180. Nah, selanjutnya kita menambahkan lagi. Di sini ada 9 kondisi yang akan kita gunakan. Yang pertama ada servo angle. Selanjutnya ada button state. Dengan pin V0 dengan tipe data integer, dan untuk klik, kemudian ada distance, dengan pin V3, maaf, dengan pin V2, dengan tipe data integer. Selanjutnya pada maksimal ini kita ganti jadi 10. Oke. Selanjutnya kita tambahkan red color. Kita tambahkan red color.
sini saya akan jelaskan. Masih saya share dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke device. Terus kita klik di device from template. Di sini kita akan masukkan dengan template pemberi obat untuk lansia. Kemudian kita akan menambahkan label. Untuk slider ini kita akan menggunakan itu Vimeo. Kemudian siap. Selanjutnya untuk LED kita gunakan data stream dengan V1. Selanjutnya untuk LED selanjutnya kita gunakan data stream V3. Save. Selanjutnya untuk switch kita ganti dengan kita masukkan data stream yaitu V8. Save. Untuk mouse kita gunakan data stream yaitu V2. Selanjutnya untuk ini yang pertama kita gunakan data stream yaitu V5.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abraham Samuel dari kelas 4T5 jurusan Teknik Informatika kelompok 2. Di video kali ini saya akan membahas tentang program project IoT yang sementara kami kembangkan. Baiklah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan per barisnya kode atau apa fungsi dari masing-masing tersebut. Seperti dilihat pada layar di sini pada tampilan nomor 1 sampai nomor 3 adalah baris ini berisi pengaturan identitas proyek di Blink, digunakan untuk menghubungkan board SP32 dengan aplikasi Blink. Yaitu di sini terdapat Blink Template ID, Blink Template Name, dan Blink Author Token, yang dimana di sini kita bisa mendapatkannya ketika kita telah membuat Blink. Selanjutnya pada baris ke-5 sampai ke-9 adalah library yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama ada include wifi min-h, wifi.h, lalu ada Blink Simple SP32.h, lalu ada SP32 Servo.h, lalu ada Wire.h, dan RTC Clip.h. Dan untuk penjelasannya yaitu Wi-Fi.h dan Blink Simple SP32.h untuk koneksi internet dan aplikasi Blink. Lalu untuk SP32 Servo adalah untuk mengontrol motor servo yang kita gunakan. Lalu untuk Wire.h dan RTC Clip untuk komunikasi I2C dengan modul RTC DS3231. Selanjutnya pada baris ke-11 sampai ke-13 adalah konfigurasi Wi-Fi dan token yang akan kita gunakan. Baris ini mengisi token Blink dan kredensial Wi-Fi agar SP32 bisa online. Yaitu yang di sini char authornya, yaitu kita menggunakan Blink Author Token. Lalu untuk char SSID-nya, di sini kita menggunakan Your sebagai Wi-Fi yang telah kami gunakan. Lalu char pass, yaitu password dari Wi-Fi yang kita gunakan. Lalu pada baris ke-15 dan ke-16 adalah deklarasi objek dan pin, yaitu terdapat dua, yaitu RTC DS3231 RTC, lalu Servo My Servo, dimana di sini membuat objek RTC untuk real time clock dan My Servo untuk servo motor. Lalu terdapat juga deklarasi objek dan pin yang terdapat pada baris ke-19 sampai baris ke-26. Untuk penjelasannya, baris ini menyimpan nomor pin yang terhubung ke komponen seperti buzzer, tombol, LED, sensor jarak, dan servo. Yaitu dimana di sini pada baris ke-19 yaitu buzzer pin 15, yang dimana buzzer tersambung pada pin 15 pada SP32. Begitu pula dengan button, yaitu tersambung pada pin 12, lampu berwarna merah tersambung pada pin 25, lampu berwarna biru tersambung di pin nomor 26, dan lampu berwarna kuning tersambung pada pin 27. Lalu untuk trigger pin dan echo pin dari sensor ultrasonik terdapat pada 14 dan 15. Lalu untuk servonya terdapat pada pin ke-13. Kita masuk pada variabel logika, yaitu dari baris 29 sampai baris ke-42 adalah konfigurasi untuk variabel logika, yang dimana yang di sini yaitu integer servo angle sama dengan 0 adalah fungsi untuk menyimpan posisi sudut servo saat ini, dimana penjelasannya yaitu servo digunakan untuk mengatur tempat keluarnya obat. Nilai awal 0 berarti servo berada di posisi awal. Selanjutnya ada bool button preset last sama dengan false, dan dimana fungsi tersebut mendeteksi perubahan status tombol. Penjelasannya yaitu menyimpan status terakhir dari tombol fisik. Lalu bool alarm aktif sama dengan false, yaitu menyimpan status apakah alarm sedang aktif. Selanjutnya ada bool
obat belum diambil sama dengan false, yaitu fungsi menandakan bahwa alarm sudah aktif tapi obat belum diambil. Lalu ya berikutnya adalah bol obat habis sama dengan false, di mana fungsinya adalah menyimpan status apakah stok obat sudah habis. Selanjutnya ada unsigned long last alarm milis sama dengan 0, yaitu menyimpan waktu terakhir alarm menyala. Lalu ada unsigned long alarm interval sama dengan 5 bintang 60 bintang 1000, yang dimana menentukan jarak waktu antar alarm, yang dimana jarak antar alarm berbunyi adalah 5 menit. Lalu ada unsigned long check obat interval sama dengan 2 bintang 60 bintang 100 bintang 1000 interval untuk mengecek apakah obat sudah diambil atau belum, yang dimana untuk interval waktunya adalah 2 menit saat sebelum setelah alarm berbunyi. Selanjutnya ada unsigned long last obat check time, adalah menyimpan waktu terakhir sistem melakukan pengecekan obat. Lalu plot last distance sama dengan 0, yaitu menyimpan nilai jarak terakhir dari sensor ultrasonik. Lalu unsigned long last detection time sama dengan 0, yaitu menyimpan waktu terakhir terjadi deteksi gerakan atau gerakan tangan. Selanjutnya ada unsigned long detection cooldown sama dengan 3000, yaitu jeda minimal antara 2 deteksi gerakan. Selanjutnya kita masuk pada variabel deteksi gerakan. Yaitu pada baris ke-45 dan ke-48 adalah yang pertama, terdapat bol gerakan terdeteksi sama dengan false, di mana fungsinya menyatakan apakah saat ini ada gerakan yang sedang aktif terdeteksi. Lalu lalu selanjutnya ada unsigned log gerakan start. Fungsi ini menyimpan waktu mulai terdeteksinya gerak. Lalu ada integer beat count, di mana fungsi ini menghitung berapa kali buzzer berbunyi saat mendeteksi gerakan. Selanjutnya, di sini saya dan kelompok menggunakan fungsi setup, yaitu pada void setup serial begin dan wire begin adalah inisialisasi komunikasi serial dan I2C. Lalu pada if RTC begin serial print line RTC tidak ditemukan, while true adalah mengecek apakah modul RTC terdeteksi. Jika tidak, maka program akan berhenti. Lalu di sini my servo attach servo pin, my servo right servo angle adalah menghubungkan servo ke pin dan set awal sudutnya ke 0. Lalu di sini ada pin mode, di mana ini adalah mengatur mode input atau output untuk semua pin. Seperti yang terlihat di sini, buzzer pin adalah output, button pin adalah input pull up, lalu red LED pin output, begitu pula dengan blue LED dan yellow LED. Lalu trigger pin dan echo pin, trigger pin adalah output dan echo pin adalah input. Selanjutnya di sini ada digital write blue LED pin height, blink begin author SSID PASS, di mana di sini fungsi tersebut adalah menyalakan LED biru sebagai indikator daya dan menghubungkannya ke blink. Lalu kita masuk pada fungsi alarm, di mana di sini void nyalakan alarm manual adalah fungsi untuk alarm manual dan kirim data ke blink. Lalu di sini void nyalakan alarm manual, alarm aktif, obat belum diambil adalah aktifkan alarm logika dan tanda obat belum diambil. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada fungsi blink right, yang dimana fungsi ini terdapat pada baris ke-93
sampai dengan baris ke-104. Dan untuk baris ini berfungsi mengaktifkan alarm jika tombol virtual P8 ditekan di aplikasi Blink. Jadi, ketika kita menekan tombol virtual atau button virtual pada aplikasi Blink, maka alarm atau buzzer kita menyala. Selanjutnya di sini kami menggunakan fungsi loop yang di mana fungsi loop ini berfungsi menjalankan Blink dan mendapatkan waktu dari RTC. Dan selanjutnya di sini juga kami menggunakan full button press now yang di mana di sini fungsi tersebut adalah mengecek apakah tombol fisik ditekan. Jika tombol ditekan, maka LED kuning menyala dan menonaktifkan alarm dan isi ulang stok obat jika habis. Lalu, jika tombol ditekan dan obat belum habis, maka fungsi tersebut akan menambahkan sudut servo 20 derajat dan jika mencapai 180, maka tanda stok obat habis. Selanjutnya yaitu pada fungsi button press last sama dengan button press now, yaitu terdapat pada bagian sini, yaitu pada baris 141. Baris ini adalah menyimpan status tombol sebelumnya untuk deteksi perubahan status atau edge detection. Selanjutnya masuk pada sensor ultrasonik atau sensor jarak, yaitu di sini pada baris 144 sampai dengan baris 148 adalah fungsi yang mengirimkan pulsat trigger ke sensor ultrasonik. Lalu pada baris 149 sampai dengan 151 adalah menghitung jarak dari waktu pantulan dan kirim ke Blink. Sekian penjelasan saya, yaitu saya menjelaskan setengahnya, dan selanjutnya untuk program yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya di video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wiru dengan NIM 23024129. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode program tentang sistem pengingat obat untuk lansia. If gerakan terdeteksi dan distance kurang dari 5 millisecond, kemudian last detection time lebih dari detection cooldown, maksudnya adalah jika belum ada gerakan terdeteksi dan jarak yang terdeteksi oleh sensor kurang dari 5 cm dan waktu sejak deteksi terakhir sudah melewati waktu tunggu, maka sistem akan menganggap ada gerakan baru. Kemudian gerakan terdeteksi sama dengan true, maksudnya adalah menandai bahwa gerakan telah terdeteksi. Kemudian gerakan start sama dengan millisecond, ini untuk menyimpan waktu saat gerakan mulai terjadi. Untuk beep count ini adalah untuk mereset jumlah bunyi beep buzzer ke 0. Last beep time maksudnya adalah untuk menyimpan waktu untuk mengatur jeda bunyi buzzer. Last detection time untuk menyimpan waktu deteksi terakhir. Untuk Blink Virtual Write, obat diambil ini untuk mengirim ke aplikasi Blink status bahwa obat telah diambil. Kemudian, if gerakan terdeteksi, maksudnya jika gerakan sedang berlangsung, if millis last beep time lebih dari sama dengan 200, maksudnya kalau sudah lewat 200 milidetik sejak beep terakhir. If beep count kurang dari 4, maksudnya jumlah beep masih kurang dari 4 kali. Kemudian perintah ini digunakan untuk menyalakan dan mematikan buzzer. Jika beep count genap atau 2, maka buzzer on.
Jika ganjil maka buzzer off. Kemudian beep count plus ini untuk menambahkan jumlah beep. Kemudian last beep time yaitu catatan waktu beep terakhir. Kemudian ini untuk mematikan buzzer. Gerakan terdeteksi sama dengan false maksudnya untuk mereset status gerakan. Pada baris ke-177 ini untuk mengirim waktu ke aplikasi Blink. Gabungan waktu saat ini yaitu hour untuk jam, menit untuk menit, kemudian second untuk detik. Kemudian Blink Virtual Bright ini untuk mengirim waktu itu ke aplikasi Blink pada virtual pin V4. Kemudian pada baris 181 sampai baris 183, maksud dari program ini adalah jika sudah waktunya alarm dan obat belum habis, maka alarm akan berbunyi. Fungsi ini bisa menyalakan buzzer dan LED. Kita masuk pada baris 187 sampai 189. Maksud dari program ini adalah jika status obat masih belum diambil dan waktu periksa sudah lewat, akan mengirim notifikasi ke aplikasi Blink dengan pesan obat belum diambil setelah 2 menit. Selanjutnya, kita masuk pada baris 193 sampai 200. If obat habis, kalau status obat habis, variable static berarti nilainya tetap disimpan walau fungsi ini dipanggil berulang kali. Last beep millisecond sama dengan 0, ini untuk mencatat waktu terakhir buzzer berubah, itu on atau off. Kemudian beep state sama dengan false, ini untuk menyimpan kondisi buzzer yang menyala atau mati. Kemudian pada baris 197, program ini berfungsi untuk mengecek apakah sudah lewat 100 milidetik atau millisecond sejak perubahan terakhir. Tujuannya untuk membunyikan buzzer selang-seling setiap 0,1 detik. Pada baris 198 untuk mengganti kondisi buzzer. Kalau tadinya hidup jadi mati, kalau tadinya mati jadi hidup. Kemudian pada baris 199 ini berfungsi untuk menyalakan atau mematikan buzzer sesuai kondisi beep state. Sekian penjelasan program dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Evan Timothy Junior Asa dari 4T5 dengan NIM 23024145 ingin menunjukkan bagaimana kami merancang sistem pemberian obat kepada lansia, dimulai dari perancangan alat-alat dan sensor apa saja yang kami gunakan. Kita akan langsung masuk ke dalam videonya. Pertama di sini kita harus menyiapkan boardnya terlebih dahulu. Di sini kita memakai SP32 dan alat yang pertama kita akan memakai servo sebagai katup dari alat yang akan kita buat. Di sini untuk servo kita akan memasukkan kabel jumper dari servo ini ke dalam pin-pin yang ada di SP32. Dan untuk yang pertama yaitu kita mulai dari ground terlebih dahulu untuk mengambil tegangan pada servo ini dari SP32. Untuk kabel coklat di sini kita langsung masukkannya ke dalam port ground, dan untuk merah, kabel berwarna merah kita memasukkannya ke dalam, atau kabel VCC ini kita masukkan ke dalam port jumper 5 volt. Dan kabel yang ketiga itu kabel untuk GPIO nya kita memakai port 13. Nah, seperti ini. Sudah, kita langsung masuk ke alat berikutnya, yaitu kita juga memakai ultrasonik sebagai pendeteksi gerakan obat yang akan keluar melewati
tutup katup yang berada di bawah jadi ultrasonic ini akan berada di bawah buka tutup katup yang akan berada di bawah alat yang akan kita buat nantinya. Nah, untuk pin-pinnya di sini kita mulai dari ground terlebih dahulu. Seperti biasa, port ground kita harus isi juga di dalam port ground untuk tegangan listriknya. Sini kita akan masukkan dalam ground. Berikutnya punya VCC, masukkan juga ke dalam 5 volt. Di sini kita memakai 5 volt. Sebenarnya untuk ultrasonic ini kita bisa memakai 3 volt, namun ada resikonya, yaitu kurangnya tegangan untuk sensor pendeteksi gerakan ini. Jadi di sini kita memilih untuk memakai pin 5 volt. Berikutnya untuk echo-nya kita akan mengisi ke GPIO 14. Kita akan isi ke 14. Dan untuk triggernya kita akan langsung pasang ke GPIO 18. GPIO 18 untuk triggernya. Di bagian kanan sini. Nah, jika sudah seperti ini, setelah itu kita juga memakai RTC. RTC ini berguna untuk membaca waktu, karena sistem dari alat kita yaitu sekaligus juga selain pemberi obat kepada lansia, sistem kita juga seperti pengingat minum obat kepada lansia. Jadi kita membutuhkan RTC atau sensor pembaca waktu agar di saat waktu tertentu sistem kita akan bekerja dan mengingatkan pengguna untuk meminum obat, seperti itu. Jadi kita membutuhkan RTC pada pembuatan alat ini. Nah, untuk RTC kita akan mulai dari ground lagi. Ground seperti biasa kita masukkannya ke dalam port ground untuk mengambil tegangan. Masukkan ground, dan untuk CC seperti biasa. Dan pada RTC ini kita tidak terlalu membutuhkan banyak tegangan seperti pada servo atau ultrasonic tadi yang memakai 5 volt. Namun di sini RTC kita akan menggunakan saja 3 volt sebagai datanya ya. Kita masukkan kepada jumper yang memiliki tegangan 3 volt. Setelah itu untuk port SDA dan SCL nya kita taruh di untuk SDA kita akan taruh di 22, dan untuk SCL nya kita taruh di 21. Ini kita isi SDA-nya dulu di 22 dan SCL-nya di 21. Baik, RTC sudah disambungkan. Sekarang kita masuk ke dalam tahap. Di sini kita memakai 3 pin LED. 3 pin LED yang berwarna merah, biru, dan juga kuning. Biru kita fokuskan untuk standby, dan merah untuk alarm, serta kuning akan berfungsi saat servo diaktifkan ya, atau saat push button yang nantinya kita pakai itu ditekan. Jadi lampu kuningnya akan menyala saat dua alat tersebut bekerja. Di sini kita masukkan dulu pin-pin dari LED yang akan dipakai.
di sini untuk LED-nya juga kita memakai breadboard untuk penambahan groundnya. Sebenarnya untuk penambahan ground ini masih banyak slot yang ada di dalam board bawaan SP32. Namun di dalam proposal kami sudah memasukkan breadboard ini, sehingga daripada tidak digunakan maka kami memutuskan untuk bagian khusus pin LED kita akan memakai breadboard agar kabel-kabel yang berada di SP32 juga bisa dibuat nantinya lebih rapi saat dimasukkan atau diimplementasikan ke dalam miniatur kita. Kita akan masuk ke langkah berikutnya. Di sini untuk akses dari SP32 ke breadboard kita menggunakan 4 port, yaitu yang pertama ground, agar supaya di dalam breadboard ini termasuk tegangan, kita memakai satu kabel jumper yang akan dihubungkan ke dalam ground. Sudah. Dan untuk 3 pin LED ini kita akan memakai 3 pin dari SP32, yaitu 25, 26 dan juga 27 untuk pin outputnya. Sini kita akan langsung menunjukkan dari 25 26 dan 27. Sudah terhubung seperti ini, dan lampu standby-nya sudah otomatis menyala, karena yang standby kita hanya memakai satu lampu, yaitu satu lampu warna biru, dan untuk lampu lainnya akan bekerja saat sistem bekerja. Contoh seperti lampu kuning yang akan bekerja setelah push button ditekan dan servo terbuka, dan juga untuk lampu warna merah atau LED pin warna merah akan berfungsi saat buzzer berbunyi atau alarm berbunyi, ya, untuk pin warna merah ini. Untuk perancangan alat-alat ini kita dibagi 2 orang, dikarenakan satu kelompok kami memiliki jumlah anggota 6 orang. Jadi untuk pemasangan alat ini kita membagi sebesar 2 orang, dan saya salah satunya. Serta itu di sini juga saya akan mencontohkan semua alat ini jika sudah jadi, namun hanya di dalam proses review pada katupnya saja. Begitu, kita langsung pasang saja katupnya ke dalam servo. Dan untuk alat-alat lainnya sebenarnya masih banyak lagi, namun akan dijelaskan oleh anggota lainnya, yaitu Sivo Simbo. Dia akan melanjutkan perancangan dari penyusunan alat-alat ini. Namun di sini saya akan mencoba memperlihatkan sedikit tentang bagaimana cara sistem servo ini, dan juga alat-alat yang digunakan di sini, bagaimana cara kerja dari sistem tersebut. Contohnya ultrasonic, servo, dan juga RTC. Kita langsung masuk saja ke dalam previewnya. Nah, sekarang saya akan mereview bagaimana cara servo dan alat-alat lainnya bekerja. Pertama, untuk servo, dia terhubung dengan satu LED pin berwarna kuning yang akan bekerja saat push button ditekan. Di sini LED-nya, dan juga servonya bekerja saat push button ditekan. Untuk katupnya, seperti itu. Berikutnya ada sensor ultrasonic yang fungsinya nanti jika obat keluar, jadi nantinya ultrasonic ini akan ditaruh di bawah tutup katup servo yang berguna untuk mendeteksi apakah obat keluar atau tidak. Jadi setelah dimendeteksi obat, dia akan mengirim sinyal ke dalam buzzer, dan buzzer akan mengeluarkan output suara. Seperti itu.
Dan untuk RTC akan bekerja setiap waktu minum obat ditentukan. RTC ini akan mengirim sinyal ke dalam buzzer untuk memberikan alarm dan juga memberikan peringatan dengan cara menyalakan pin lampu berwarna merah ini, dan buzzer akan berbunyi. Nah, seperti itu untuk penjelasan sistem-sistem secara singkat. Namun ini semua baru perancangan alat dan akan disusun lagi, dilanjutkan perancangannya oleh anggota selanjutnya, yaitu Chief Simbo. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Chief Simbo dengan NIM 230241128 kelompok 2. Pada saat ini saya akan menunjukkan proses perakitan alat dan bahan beserta miniatur dari sistem pemberi obat untuk lansia. Kita langsung saja ke langkah yang pertama di berikut ini. Baik, pertama-tama di sini kita memiliki SP32. Kemudian ada breadboard. Selanjutnya ada buzzer. Untuk posisinya kita akan taruh di bagian sini. Berikutnya kita akan memasukkan 3 lampu LED dengan menggunakan kabel jumper di atas motherboard. Pada kabel jumper di sini kita menggunakan kabel jumper female to male, yang dimana female atau perempuan yang akan dimasukkan ke port ground atau GND. Kemudian ujung kabel jumper male dimasukkan di breadboard. Di sini karena kita menggunakan 3 lampu LED, jadi untuk penjelasan breadboard pada satu garis sejajar itu terhubung ke GND atau ground yang berfungsi untuk mengalirkan listrik, sedangkan yang satunya akan terhubung ke SP32 berada di port GPIO, di mana fungsinya untuk mengirim data. Selanjutnya untuk buzzer, portnya berada di ground. Untuk kegunaannya masih sama, yaitu untuk mengirim aliran listrik, dan untuk GPIO nya untuk mengirim data. Selanjutnya di sini kita memiliki servo motor. Ini akan kita memposisikan servo berada di belakangnya. Kemudian untuk port servo akan bisa masukkan yang pertama di ground untuk mengalirkan listrik, kemudian kedua pada port volt 5 yang berfungsi untuk mengirim data dengan tegangan 5 volt, dan yang terakhir pada GPIO port 3. Berikutnya, begitu juga ada dengan sensor gerak. Di sini posisikan pada bagian belakang miniatur. Kemudian untuk port yang akan disambungkan ke SP32 yaitu yang pertama ada ground, kemudian port trigger ini berada di GPIO 14 yang berfungsi untuk pin output dari SP32 yang digunakan untuk mengirimkan sinyal ultrasonik. Sedangkan ada juga echo berada di GPIO 18 yang berfungsi untuk pin input ke SP32 yang menerima pantulan gelombang ultrasonik. Dan yang terakhir berada di port F5 atau volt 5. Pada button memiliki 2 port, yang pertama port ground, kemudian port GPIO. Untuk posisi lampu LED dan button diposisikan pada bagian atas atau penutup dari miniatur sistem pemberian obat. Berikut ini adalah merupakan posisi dari servo dan sensor yang kita pasangkan tadi. Berikut ini adalah tempat untuk obat yang akan digerakkan oleh servo, yang dimana ini merupakan rancangan miniatur agar obat bisa dikeluarkan hanya berupa satuan obat saja.
Sampai di sini saja penjelasan saya tentang perancangan alat dan bahan pada miniatur pemberian obat untuk lansia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan pengujian terhadap sistem yang kami buat, yaitu pemberi obat kepada lansia. Sebelumnya, izinkan kami melakukan perkenalan. Saya Sanasa, Saya Ciko Sigo, saya Abraham Sadil, saya William Berung. Dan saya Cecilia Masani. Baik, dari alarm tersebut itu menandakan bahwa sudah waktu untuk minum obat. Selanjutnya, Dan selanjutnya, apabila 2 menit obat belum diambil, maka akan muncul notifikasi seperti di layar. Dan pengguna bisa mengakses alarm pengingat dari aplikasi Blink seperti ini. Dan ketika pengguna menggunakan tombol, servo akan bergerak ke 20 derajat. Contohnya seperti ini. Pengguna menekan tombol, lampu kuning menyala dan obat keluar. Baik, selanjutnya ada pengujian sensor ultrasonik dan juga limit saat obat sudah kehabisan atau servo telah berputar ke 180 derajat dan akan kembali ke posisi semula. Yang pertama ada sensor ultrasonik yang akan bekerja saat mendeteksi ada gerakan di saat pengguna mengambil obat. Saat sensor telah membaca gerakan, buzzer akan berbunyi, dan pengujian selanjutnya yaitu ketika obat sudah habis atau servo telah berada di putaran maksimal. Nah, saat buzzer berbunyi, itu diartikan sebagai obat telah habis atau diambil semuanya. Dan di saat buzzer berbunyi seperti ini, kita harus menekan satu kali lagi tombol untuk mereset servo dan buzzer akan berhenti berbunyi, yang diartikan sebagai obat telah di restop. Seperti itu, dan jika sudah ditekan sekali lagi, maka obat sudah harus diisi dan servo siap bekerja seperti semula lagi. Sekian dari kami melakukan pengujian dari kelompok 2. Jika ada kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Perkenalan diri, saya Sunasa. Saya Cecilia Masani. saya William, saya Abraham Sadil. Bye guys.